Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Markus Mubi, NIM 1810416732. Kelas manajemen bagi C, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Dosen pengampun Hadi Musalim, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal UTS analisis lingkungan bisnis. Bagian A, apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? B. Lingkungan industri. C. Remes environment. D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara berikut. A. Lingkungan kontekstual atau umum. Pada bagian ini kita memeriksa apa yang seringkali ditunjukkan sebagai faktor PESLE: politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, pengaruh etika, analisis. Dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan sekarang dan masa depan perusahaan sebagai bagian dari proses strategi manajemen. Lingkungan politik. Aspek lingkungan politik sangat jelas menyangkut dengan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada aktivitas bisnis, dan pemerintah dapat melihat keberanian perusahaan besar pada level lokal maupun nasional. Lingkungan ekonomi yang membuat beda antara lingkungan politik dan lingkungan ekonomi, dan dalam hal ini lingkungan hukum adalah sering berubah-ubah. Lingkungan sosial, budaya, demografi. Permintaan dan penawaran dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan demografi. Faktor budaya sebagai contoh dapat mempengaruhi tipe dari produk yang diproduksi atau dijual pada sebagai tempat mereka menjualnya, harga pada saat mereka menjualnya, dan variabel lainnya. Lingkungan teknologi. Teknologi baik itu input maupun output pada organisasi bisnis. Investasi pada teknologi dan inovasi seringkali dilihat sebagai kunci sukses perusahaan, dan nantinya dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan daya saing perusahaan yang menjadi pada negara yang berbeda. Lingkungan hukum. Operasi bisnis dalam kerangka hukum memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek dalam perusahaan. Lingkungan etika. Pertimbangan etika telah menjadi perusahaan yang semakin penting pada perilaku bisnis, khususnya di kalangan yang besar, perusahaan yang memiliki riwayat dan baik. B. Lingkungan industri adalah lingkungan yang berada di sekitar industri, yang mencakup serangkaian faktor-faktor ancaman dari perilaku bisnis maupun supplier, pembeli produk, pengganti, dan investasi pesaing di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan, dan tindakan serta tangkapan kompetitifnya. Macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku. Industri efektif contohnya petani, pekebun, perhutanan, perikanan, peternakan, dan pertambangan, dan lain-lainnya. Industri non-efektif adalah industri bahan baku dapat dari tempat lain selain alat sekitar. Industri fasilitas contohnya asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. Yang C, lingkungan jauh atau remote environment terdiri dari faktor-faktor dari luar yang biasanya tidak berhubung dengan kondisi operasional suatu perusahaan. Terdiri dari faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. D. Lingkungan operasional adalah faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasional biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh.
2. Apa yang dimaksud dengan analisis pastel? Analisis pastel adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan eksternal bisnis yang mempengaruhi terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Bagian B. 1. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda? Menurut saya pribadi, lingkungan eksternal dan industri memiliki dampak yang sangat besar bagi jalannya suatu bisnis tersebut. Bagi seorang manajer, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan, dan kita tahu lingkungan yang terus berubah menuntut manajemen dan organisasi untuk selalu tangkap dan positif. Jadi suatu organisasi itu harus sadar dan memahami betul di mana posisi lingkungannya berada agar setiap dalam menghadapi berbagai tantangan dari luar, sehingga seseorang manajer organisasi itu haruslah yang mempengaruhi teknologi, informasi, dan bersedia untuk terus-menerus belajar menghadapi situasi ini. Tontonlah video-video di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa judul video di bawah ini? Siapa pembicaranya? Video yang Anda tonton, jelaskan secara rinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video-video tersebut. Manfaat apa yang Anda dapat dari video yang Anda tonton? Bagaimana jelaskan dan mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. 1. Video 1. Judul video: Analisis pastel pada Honda. Nama pembicara: Tiara Nur Afrah. Penjelasan secara rinci tentang video 1. Pastel merupakan tool yang sangat berguna dalam memahami gambaran penyeluruh lingkungan di mana usaha kita beroperasi. Dengan memahami secara seluruh di mana usaha kita berada di dalam pengambilan kesempatan yang ada serta minimalisir risiko dan ancaman. Pastel itu sendiri terdiri dari V. Political, X, sosial, teknologi, eksperimen. Di dalam video ini, Tiara Nur Afid mengambil contoh analisis dalam suatu usaha. Pengambilan analisis pastel Honda. Beberapa pemerintah telah mengajukan proposal untuk membatasi jumlah mobil yang menggunakan bensin yang digunakan untuk menimbulkan jumlah polusi udara. Jadi Honda telah terkait oleh benda legislatif pemerintahan untuk mendorong jumlah mobil yang dihasilkannya. Ini akan berdampak negatif pada penjualan perusahaan karena adanya kebijakan tersebut yang akan mengurangi jumlah produksi mobil yang menggunakan bensin. Honda memiliki keunggulan teknologi hybrid, sementara Honda akan kehilangan pendapatan akibat produksi mobil yang menggunakan bensin. Untuk mengatasi, Honda telah meluncurkan mobil ramah lingkungan seperti Honda Jazz. Honda telah berinvestasi banyak untuk menjaga transportasional dan demografi yang sangat menguntungkannya. Selain meluncurkan mobil yang ramah lingkungan untuk menarik pelanggan, Honda juga memperluas bisnis dengan mengembangkan mobil yang dapat dengan mudah diinovasi sesuai dengan tuntutan pelanggan. Teknologi dunia saat ini bergantung pada GPS sangat berpengaruh, sehingga Honda harus memasang sistem navigasi satelit dalam model terbarunya untuk memenuhi kebutuhan menjaga lingkungan yang aman. Honda telah mengembangkan teknologi VI yang merupakan tindakan lanjut dari mesin VI teks mereka. Teknologi ini menawarkan torus yang cukup menghemat bahan bakar dan emisi yang dibersihkan. Mesin mobil lingkungan cenderung berperilaku sesuai dengan iklim. Misalnya pada cuaca panas, mereka akan cepat panas. Dan dalam cuaca dingin, mereka akan lebih mengalami kesulitan saat melalui.
Manfaat yang saya dapat adalah saya mengetahui tentang pastel beserta contoh dari pastel. Penjelasan saya terhadap pembicara, cara menyampaikan yang baik dan menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti. Video yang kedua ialah analisis SWOT, menghitung bobot dan ranting. Nama pembicara Emron. Penjelasan secara rinci tentang video SWOT terdiri dari 4 kata, yaitu S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity, peluang, T, ancaman. Faktor kekuatan dan faktor kelemahan merupakan faktor internal yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh faktor perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, faktor peluang dan faktor ancaman merupakan faktor internal yaitu faktor di luar kendali perusahaan itu sendiri. Manfaat yang saya dapat adalah saya jadi tahu cara menghitung bobot dan ranting menggunakan analisis SWOT. Penjelasan yang saya dapat, pembicara menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti oleh pendengar. Video yang ketiga, judul video konsep bisnis dan lingkungan bisnis, dan berbicara analisis scan. Penjelasan video. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Suatu jenis aktivitas atau perusahaan, individu dan terorganisir untuk menganalisis atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu mengidentifikasikan uang dan waktu. Kebutuhan dapat diartikan keadaan kekurangan yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Keinginan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Fungsi bisnis satu, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, keuntungan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka, di mana bisnis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lingkungan bagi bisnis adalah: 1. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Lingkungan khusus ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, lingkungan umum adalah kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi. Faktor lingkungan umum ini mencakup faktor alam, ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, lingkungan global, lingkungan industri. Manfaat yang saya dapat ialah saya jadi mengetahui secara bisnis melalui video tersebut. Penjelasan saya terhadap pembicara, cara menyampaikan yang mudah dimengerti menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Video yang keempat, judul video ya, analisis lingkungan internal. Nama pembicara Diana Dinanda. Penjelasan secara rinci tentang video 4 dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan. Dalam hal ini kekuatan dengan kelemahan perusahaan. Terdapat 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, identifikasi komponen variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan ialah: 1. Pendekatan fungsional, 2. Pendekatan rantai nilai, yang ketiga pendekatan unit keunggulan pesaing, yang keempat pendekatan profil efek for marketing strategi, yang kelima pendekatan 7S struktur strategi, staff, style, systems, skill, dan service. Yang kedua, evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan: manajemen akan membandingkan antara kinerja dan kompetensi yang melalui pendekatan evaluasi produk, pertandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Selanjutnya, menyusun markis profil perusahaan. Dan menyusun markis profil perusahaan, kita mengenal beberapa langkah, yaitu: 1. Melakukan identifikasi variabel.
internal sebagai penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Soal yang kedua, memberikan bobot dari masing-masing variabel. Variabel internal itu mudah dari angka 0 yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak penting sampai dengan 1, menyatakan bahwa variabel itu sangat penting. Yang kedua, memberi nilai atau rating tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan cara dan nilai yang tertentu harus konsisten satu sama lain. Yang keempat, menjumlahkan hasil dari perkaitan sebagai langkah sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis dari faktor internal tersebut, yang kemudian dialihkan kepada sebuah metode-metode yang bisa digunakan oleh manajemen dalam melakukan analisis, dan dua metode analisis yang digunakan untuk menentukan strategi bisnis perusahaan. 1. Analisis software, depth, potensi, weakness, strength. Mungkin dulu kita menyalakan dengan nama analisis SWOT, namun dengan pertimbangan bahwa ancaman atau strength atau peluang bisnis atau opportunity yang datang dari lingkungan bisnis itu merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka kemudian orang mengenal analisis ini menjadi analisis STORE. Metode ini lahir di tahun 1963 ketika McKinsey pada saat itu menyelenggarakan simposium tentang bisnis policy di Harvard Business School. Marketing itu terdiri dari 8 sel, yaitu Dare, Opportunity, Weakness, Strength. Dalam penggabungan 4 sel tersebut akan menghasilkan kombinasi strategi, yaitu strategi WT, strategi WO, strategi ST, strategi SO. Cara penyusunan marketing itu: 1. Identifikasi dan inventory kekuatan dan kelemahan yaitu memiliki perusahaan dan membandingkan dengan pesaing. Yang kedua, mengidentifikasi lingkungan bisnis makro dan mikro, baik itu industri maupun pesaing, yang mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan baik yang terjadi maupun yang akan datang. Yang ketiga, merumuskan pilihan strategi yang memungkinkan diimplementasi. 4. Memiliki strategi bisnis yang akan diambil. 2. Analisis matrik pertumbuhan pangsa pasar, MP3. MP3 pertama kali dikenal oleh Basen Costing Group (BCG) pada tahun 1960 dan mulai diuraikan secara eksplisit oleh Brun Henderson di tahun 1970, yang digambarkan oleh dalam dua sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar serta 4 sel dengan simbolnya masing-masing, yaitu Gostrimex, Stark & Co, dan Fed. M43 ini kemudian karena pertama kali dikenal oleh BCG Consulting, kemudian sampai saat ini kita kenal sebagai matrik BCG esensi dari MP. Ini terletak pada usaha untuk mengetahui potensi pasar perusahaan berdasarkan portofolio bisnis yang dia miliki. Masing-masing sel dari MP tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Sel dari matrik yang pertama adalah tanda-tanda atau Gustafsson Max, yaitu merupakan suatu sel tersebut meletakkan unit usaha strategi yang memiliki peluang pangsa pasar besar. Namun unit usaha tersebut belum dapat mengeksploitasi peluang tersebut sehingga pangsa pasar yang dikuasai relatif kecil. Sel kedua adalah merupakan sel terletak unit usaha yang memiliki unit peluang bisnis tinggi, namun pangsa pasar mereka sudah tumbuh besar dan bisa dikatakan menguasai atau menerusi pangsa pasar yang ada. Sel yang ketiga adalah rupiah atau biasa juga organisasi menyebut dolar atau bisa juga disebut cash cow. Merupakan sel untuk unit usaha yang mampu menguasai pasar relatif yang besar, beroperasi pada pasar yang telah tumbuh atau bahkan telah menurun.
Sel yang keempat, tanda silang atau docs adalah unit usaha yang terletak di dalam sel. Dipikirkan sebagai unit usaha yang tidak lagi menjanjikan unit usaha tersebut beroperasi pada pasar-pasar yang hanya memberikan peluang bisnis kecil, dan unit tersebut hanya menguasai sedikit pangsa pasar. Manfaat yang saya dapat ialah penjualan terkait ini adalah mendapatkan manfaat, jadi mengetahui cara tentang menganalisis lingkungan internal maupun lingkungan dalam. Penjelasan saya terhadap pembicara menyampaikan yang sangat bagus dan menggunakan bahasa yang baku, mudah dimengerti dan mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Demikian jawaban UTS analisis lingkungan bisnis dari saya. Semoga video ini juga bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis dan semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada penyampaian yang kurang baik atau salah. Saya mohon maaf. Selamat pagi.